Anda masih menyaksikan Breaking News pemirsa, kita akan kembali menyimak perkembangan terkini terkait dengan pantauan hilal penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kami telah kembali terhubung dengan rekan Juanda Sari langsung dari Hotel Tirta Kencana Ambon dan juga ada Taufan Mustafa di Observatorium Tengku Cikuta Karang Aceh. Selamat sore rekan-rekan. Saya akan menuju ke Juanda terlebih dahulu langsung dari Ambon. Juanda, bagaimana pantauan hilal di sana? Apakah hilal sudah terlihat berapa derajat dan juga sudah memenuhi kriteria Mabims? Iya, baik pemirsa dan juga Diantra, kami menginformasikan dari Kota Ambon bahwa telah dilakukan konferensi dan sekarang hilal telah mencapai 3,447 derajat dan elongasi 3,69 derajat. Namun menurut aturan batas elongasi minimal yang bisa dipastikan dapat menentukan 1 Ramadan 1446 Hijriah adalah 6,3 derajat. Rukyat hilal disampaikan bahwa cuaca berawan tebal dan saat ini bulan tidak terlihat, sehingga kita sama-sama akan menunggu sidang isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Begitu informasi yang kami sampaikan dari Kementerian Agama Maluku. Baik, dari Ambon kita akan menuju ke Aceh. Taufan Mustafa langsung dari Observatorium Tengku Cikuta Karang Aceh. Taufan, bagaimana pantauan di sana? Apakah hilal sudah terlihat di Aceh dan juga bagaimana ketinggian hilal saat ini, sudah berapa derajat? Ya, baik pemirsa, untuk saat ini proses pemantauan hilal masih berlangsung dilakukan di gedung Tengku Cikuta Karang Aceh. Dan sampai saat ini petugas masih melakukan pemantauan, namun nanti pemantauannya akan dilakukan pada pukul 18.53. Dan hingga saat ini sejumlah tim sudah datang ke lokasi dan memasang teleskop, dan di sini juga masih terus diobservasi. Dan untuk data sementara bahwa tinggi hilal di Aceh diperkirakan berada pada angka 4,67 derajat, sementara elongasinya berada di 6,4 derajat geosentris. Demikian. Taufan, boleh digambarkan kepada pemirsa, boleh Anda bergerak ke belakang, di situ ada teleskop atau teropong yang dipakai untuk memantau hilal, bisa ditunjukkan juga kepada pemirsa saat ini proses pantauan hilal seperti apa? Ya, pemirsa, beginilah suasana di sini, yaitu tim masih terus melakukan persiapan alat dengan memasang beberapa teleskop di sini, dan dapat kita lihat langsung bahwa di sini terdapat 5 teleskop di gedung ini, dan di seberang sana juga ada teleskop lainnya yang diperuntukkan untuk perempuan. Namun di atas gedung ini khusus untuk laki-laki. Dan di sini juga tergabung beberapa tim yang melakukan pemantauan, diantaranya dari pihak Kemenak Aceh dan pihak BMKG, serta ada tamu dari komunitas astronomi asal Bandung yang jauh-jauh dari sana kemari untuk melihat pemantauan hilal di sini. Demikian. Baik, terima kasih Taufan Mustafa langsung dari Aceh dan juga Juanda Sari dari Ambon. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana proses pengamatan hilal dan metodenya serta prediksi jatuhnya awal Ramadan, kita akan kembali membahasnya bersama peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Thomas Jamaluddin. Selamat sore Pak Thomas, kita kembali lagi berbincang. Pak Thomas, tadi kan sudah kita lihat nih pantauannya dari Aceh ini belum terlihat, kemudian di Makassar juga belum terlihat, dan di beberapa titik di Indonesia ini belum terlihat. Seperti apa ini Pak sebetulnya pantauannya nih Pak? Ya, jadi kalau dari segi posisi bulan atau hilal di wilayah timur itu
elongasinya masih jauh dari 6,4 derajat. Bahkan sampai Kalimantan dan Jawa itu juga belum memenuhi kriteria. Yang memenuhi kriteria itu hanya di wilayah Aceh. Pada saat maghrib nanti, sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, di Aceh itu ketinggian bulan sudah 4,5 derajat. Artinya sudah lebih dari ketinggian minimum kriteria Mabim, 3 derajat. Tetapi elongasinya ini pada batas minimum kriteria Mabim 6,4 derajat. Artinya itu secara fisis hilalnya akan sangat-sangat tipis dan cahaya syafaq atau cahaya senja itu masih cukup mengganggu. Jadi artinya dari segi ketampakannya hilal ini sangat tipis sekali, kemungkinan sulit diamati, ditambah lagi dengan kondisi cuaca. Ya, kondisi cuaca di beberapa wilayah tadi dilaporkan mendung atau bahkan ada yang gerimis. Nah, itu jelas tidak memungkinkan untuk melihatnya hilal. Sehingga ada potensi ini, nanti kita tunggu sekitar pukul 18.50 ya dari Aceh, apakah ada yang melihat hilal dari sekian titik pemantauan hilal di Aceh. Nah, kalau terlihat, maka pada sidang isbat itu akan cepat diputuskan bahwa besok itu masuk 1 Ramadan. Tetapi kalau tidak ada satupun pengamat di wilayah Aceh dan di sekitarnya yang mengaku melihat hilal dan disumpah, itu yang kemudian nanti pada saat sidang isbat ini akan terjadi perdebatan ini. Karena setidaknya di Indonesia ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, karena di wilayah Aceh ini sudah memenuhi kriteria dan menurut fatwa Majelis Ulama 1981 bahwa kalau menurut ahli hisab itu sudah mungkin bisa diru'yat tetapi tidak ada hasil ru'yat karena kemungkinan mendung atau faktor yang lain, maka besoknya bisa dijadikan tanggal 1. Ini pendapat pertama. Kalau pendapat pertama yang diambil berarti 1 Ramadannya jatuh 1 Maret. Tetapi kalau nanti tidak ada hasil ru'yat dimanapun di Aceh dan sekitarnya, bisa jadi pendapat yang kedua. Itu kalau tidak ada hasil ru'yat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari dan 1 Ramadannya jatuh tanggal 2 Maret. Nah, ini yang nanti dimusyawarahkan pada sidang isbat tersebut. Dihadiri pada sidang isbat itu ada ahli astronomi dan ahli falak, kemudian ahli fikih atau hukum Islamnya dan juga perwakilan ormas-ormas. Nah, ini nanti dimusyawarahkan dari pilihan 1 atau pilihan 2 yang nanti Menteri Agama sebagai otoritas itu nanti akan memutuskan. Baik, tadi kan berarti dikatakan bahwa hilal ini sangat tipis jadi sulit diamati begitu Pak. Dan kemudian nantinya setelah ini kan visibilitas hilal ini juga tidak bisa teramati begitu. Dan nantinya berarti semua ini akan dikumpulkan terlebih dahulu, diolah, diverifikasi, baru nanti akan disidangkan di isbat begitu ya Pak? Iya. Jadi pada sidang isbat itu pertama dipaparkan hasil hisab dulu. Wilayah Indonesia itu paling timur tinggi berapa derajat, kemudian elongasi berapa derajat, kemudian wilayah tengah seperti apa, dan wilayah barat seperti apa. Kemudian dilaporkan ini hasil ru'yat dari seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Papua sampai dengan Sulawesi, Kalimantan, Jawa, sampai dengan Aceh. Nah, dari hasil ru'yat dan hasil hisab tersebut, kemudian nanti Menteri Agama akan menanyakan pada peserta sidang, tanggapan peserta sidang itu seperti apa. Nah, nanti yang di situ yang kemudian nanti ada, bisa jadi ada perdebatan, bisa jadi kemudian nanti musyawarah jalan terbaiknya seperti apa. Baik. Pak, sementara itu kalau misalnya kita lihat nih pemantauan hilal di sini kan biasanya cuma menggunakan teleskop atau mata telanjang biasa saja. Nah, kalau misalnya menggunakan teknologi yang lebih canggih, ini bisa lebih akurat atau gimana sih Pak? Ya, problem utama pada ru'yatul hilal adalah kontras antara hilal yang tipis sekali dan redup dengan cahaya syafaq atau cahaya senja yang masih cukup terang di ufuk barat itu. Kalau menggunakan teleskop, cahaya hilalnya memang diperkuat, tapi cahaya syafaqnya juga diperkuat. Nah, biasanya yang digunakan itu filter. Filter untuk menyerap cahaya syafaqnya.
Tetapi karena cahaya syafaq atau cahaya senja dan cahaya hilal itu sama-sama bersumber dari matahari dan sama-sama bersifat pantulan, itu panjang gelombangnya sama. Sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan filter. Filter tidak bisa meningkatkan kontras. Nah, cara yang lain itu adalah dengan teknologi penumpukan atau stacking dari citra dengan kamera digital ya, baik itu CCD maupun CMOS, itu bisa puluhan citra, bahkan ada yang sampai ratusan citra, supaya hilalnya itu tampak lebih kontras dibandingkan dengan cahaya syafaqnya atau cahaya senja. Nah, ini sudah banyak dilakukan ya. Mudah-mudahan di antara pengamat yang di Aceh juga ada yang menggunakan teknik stacking itu. Nah. Baik, berarti tadi walaupun dengan filter, dengan teknologi, tergantung dari cahaya syafaqnya itu ya Pak ya? Iya, itu sebagai pengganggu, dan cahaya hilalnya sebagai sumbernya yang sangat-sangat tipis. Baik, terima kasih Bapak Thomas. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.